Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Sholawat selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di channel saya, Kisah Perjuangan. Dukung channel ini dengan subscribe dan like. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, semoga rezekinya mengalir tanpa putus. Absen dari mana saja kalian berasal di kolom komentar ya. Dan tonton sampai habis perjalanan ceritaku ini. Namaku Bima. Hari ini adalah hari paling menyakitkan sekaligus hari yang akan mengubah segalanya dalam hidupku. Aku berdiri di depan pengadilan agama, napasku terasa sesak. Di sampingku, ada Sarah, istriku, yang tampak menunduk, matanya sembab. Di belakangnya, berdiri ibu mertua dengan senyum licik yang tak bisa disembunyikannya. Perceraian. Kata itu berputar-putar di kepalaku, mengolok-olok semua janji suci yang pernah terucap. Aku tahu ini akan terjadi, aku sudah menduganya sejak lama. Aku adalah anak yatim piatu yang bekerja serabutan, dan itu, bagi ibu mertua, adalah dosa besar yang tak termaafkan. Ia tak pernah sudi punya menantu miskin sepertiku. Tapi, mereka tidak tahu satu hal penting tentangku. Rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat, sebuah rahasia yang akan kuungkap hari ini, di saat yang paling tepat untuk membuat mereka semua terkejut. Kisahku dengan Sarah bermula 5 tahun lalu. Aku bertemu dengannya di sebuah kedai kopi tempatku bekerja paruh waktu. Sarah adalah gadis cantik, sederhana, dan berhati lembut. Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia tidak peduli dengan statusku yang hanya seorang pelayan kedai kopi. Cintanya tulus, dan itu adalah hal paling indah yang pernah kurasakan dalam hidupku. Namun, restu dari ibu mertua adalah tembok besar yang nyaris tak bisa kudaki. Sarah, kamu ini anak gadis satu-satunya ibu. Masa mau menikah dengan laki-laki tidak jelas seperti dia? Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap, masa depan suram, cacian itu sudah jadi makanan sehari-hari. Ibu mertua, yang bernama Burani, adalah wanita paruhbaya yang sangat menjunjung tinggi materi. Baginya, kebahagiaan diukur dari seberapa tebal dompet dan seberapa mewah menantu yang didapat. Aku tahu, ia selalu membayangkan Sarah menikah dengan pengusaha kaya raya, atau setidaknya seorang pegawai negeri dengan gaji stabil. Aku, dengan segala keterbatasanku, jelas jauh dari kriteria impiannya. Sarah seringkali menangis di pelukanku, merasa bersalah karena ibunya tak merestui. Maafkan ibu, Mas Bima. Ibu saya memang begitu, katanya lirih. Aku hanya bisa menguatkannya, tidak apa-apa, sayang. Kita akan buktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari segalanya. Meski begitu, penolakan Burani tak pernah surut. Setiap kali aku berkunjung ke rumah mereka, tatapan sinis dan komentar pedas selalu menyambutku. Ia bahkan pernah terang-terangan mengatakan, lebih baik Sarah menikah dengan kuli bangunan yang punya rumah sendiri daripada dengan kamu yang cuma bisa numpang. Hati kecilku hancur, namun aku menahannya demi Sarah. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk berjuang, demi cinta kami. Aku akan membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk kebahagiaan, dan bahwa suatu hari nanti, Burani akan menyesali semua perkataannya. Meskipun ditentang keras, Sarah dan aku memutuskan untuk tetap menikah. Kami mengadakan pernikahan yang sangat sederhana, hanya dikawal dengan beberapa saksi dan kerabat dekat Sarah yang berhati baik. Burani tentu saja tidak datang. Ia bahkan mengancam akan mencoret Sarah dari kartu keluarga jika tetap menikah denganku. Namun, cinta kami lebih besar dari ancamannya. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan yang Sarah alami di rumah orang tuanya. Aku bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan serabutan apa saja, tukang ojek online, kuli bangunan, bahkan membantu di pasar. Gaji yang kudapat memang pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sewa kontrakan. Tekanan dari ibu mertua tak berhenti setelah kami menikah. Ia sering datang ke kontrakan kami, bukan untuk menengok, melainkan untuk mencaci maki. Lihatlah hidupmu sekarang, Sarah. Sengsara kan? Tinggal di gubuk reot seperti ini, makan seadanya. Ini semua karena kamu keras kepala menikahi laki-laki miskin ini, kata-katanya menusuk relung hati Sarah. Aku hanya bisa menatap nanar, tak mampu membela diri karena memang itulah kenyataannya. Pernah suatu ketika, Burani terang-terangan menunjuk-nunjukku di depan Sarah, masa depanmu hancur, Sarah. Kamu tidak akan pernah bisa kaya dengan suami seperti ini. Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang membuncah. Aku tahu niatnya adalah memisahkan kami, dan ia tak akan berhenti sampai berhasil.
Setiap kali ia datang, suasana rumah kontrakan kami berubah dingin, penuh ketegangan. Sarah selalu menangis setelah Bu Rani pulang, merasa bersalah atas kemiskinan yang kami alami. Aku tahu aku harus berbuat sesuatu. Tapi apa? Aku tidak punya banyak uang, dan identitasku yang sebenarnya masih harus kurahasiakan. Puncak kekesalan ibu mertua terjadi 6 bulan setelah kami menikah. Ia datang ke kontrakan kami dengan wajah merah padam, membawa sebuah surat panggilan cerai yang sudah ia urus. Ceraikan saja dia, Sarah. Ibu sudah tidak tahan melihatmu hidup melarat begini. Ibu sudah urus surat cerainya, kamu tinggal tanda tangan saja, serunya sambil meletakkan surat itu di meja dengan kasar. Sarah terkejut, air matanya langsung mengalir deras. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Aku tahu, hatinya hancur, tapi ia juga lelah menghadapi tekanan ibunya. Aku mencoba bicara baik-baik, Bu, tolong jangan begini. Kami saling mencintai. Namun, Bu Rani tak peduli. Cinta tidak bisa membuatmu kenyang, Bima. Kamu itu tidak punya masa depan. Kalau kamu benar-benar mencintai Sarah, kamu harus melepaskannya agar dia bisa hidup bahagia. Ancaman itu bagai pisau yang menghunus jantungku. Aku melihat air mata Sarah yang tak berhenti mengalir, dan aku tahu, ia berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih antara ibunya atau aku. Aku tahu Bu Rani tidak akan berhenti sampai ia berhasil memisahkan kami. Aku tak punya pilihan selain bersandiwara. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku memang tidak punya apa-apa, dan bahwa perceraian ini adalah jalan terbaik bagi Sarah, setidaknya untuk saat ini. Setelah ancaman perceraian itu, ibu mertua semakin gencar menjodohkan Sarah dengan lelaki kaya. Salah satunya adalah Rian, seorang pengusaha muda yang baru saja sukses di bidang properti. Rian adalah tipe pria idaman Bu Rani, tampan, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Ia sering datang ke rumah kami, bukan hanya untuk mendekati Sarah, tetapi juga untuk menerorku. Rian adalah orang yang arogan, sombong, dan merasa paling berkuasa karena hartanya. Seharusnya kamu tahu diri, Bima. Sarah itu tidak pantas untukmu. Lihat dirimu, miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kamu berikan pada Sarah? Ejeknya suatu hari di depan kontrakan kami. Aku hanya bisa mengepalkan tanganku erat, menahan amarah yang membuncah. Aku tahu, ia sengaja memprovokasiku, ingin aku marah dan berbuat sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk memisahkan kami. Ia sering mengirimi Sarah bunga mahal, perhiasan mewah, dan barang-barang bermerek lainnya. Ibu mertua selalu memamerkan hadiah-hadiah itu di depan Sarah, seolah ingin membandingkan diriku yang tak bisa memberikan apa-apa. Lihat, Sarah. Ini baru calon suami. Kamu pasti akan bahagia jika menikah dengan Rian, kata Bu Rani dengan senyum sumringah. Aku tahu, semua ini adalah bagian dari strategi mereka untuk membuat Sarah menyerah dan meninggalkanku. Suatu malam, Rian bahkan datang ke kontrakan kami dalam keadaan mabuk, menggedor-gedor pintu dan berteriak, Sarah! Cepat keluar! Tinggalkan laki-laki miskin itu. Aku hampir saja melayangkan tinju ke wajahnya, namun aku berhasil menahan diri. Aku tidak boleh terpancing emosi. Aku harus tetap tenang, membiarkan sandiwara ini berjalan, sampai saat yang tepat untuk membongkar semuanya. Setelah berbulan-bulan di bawah tekanan dan teror, Sarah akhirnya menyerah. Aku melihat air mata di matanya saat ia mengatakan, Mas Bima, maafkan aku. Aku tidak kuat lagi. Aku rasa kita memang harus berpisah. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Aku tahu betapa beratnya keputusan ini baginya. Hati kecilku hancur mendengar kata-kata itu. Meskipun ini adalah bagian dari rencanaku, mendengarnya langsung dari Sarah tetap saja menyakitkan. Aku tahu ia terpaksa, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti, kataku lirih. Aku ingin memberitahunya bahwa ini semua hanya sandiwara, bahwa aku punya rencana besar. Tapi, aku tidak bisa. Ini adalah bagian terpenting dari sandiwara ini, dan aku harus tetap kuat. Keputusan Sarah membuat ibu mertua bersorak gembira. Nah, begitu dong, Sarah. Akhirnya kamu sadar juga. Kamu akan hidup bahagia setelah ini, katanya dengan nada kemenangan. Ia segera mempercepat proses perceraian, seolah tak sabar melihat kami berpisah. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk mulai menjalankan rencanaku. Aku akan membuat mereka semua terkejut, dan membuat ibu mertua menyesali semua perbuatannya.
Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukanlah laki-laki miskin yang tak punya apa-apa, melainkan seseorang yang memiliki segalanya, namun memilih untuk menyembunyikannya demi cinta sejati. Ibu mertua segera membawa Sarah ke pengadilan agama untuk mempercepat proses perceraian. Ia tak mau membuang waktu sedikit pun, seolah takut Sarah akan berubah pikiran. Setiap kali kami datang ke pengadilan, aku selalu melihat tatapan sinis dari Bu Rani, seolah aku adalah aib yang harus segera disingkirkan dari hidup mereka. Cepat tanda tangan, Bima. Jangan mempersulit urusan, bentaknya suatu hari di ruang mediasi. Aku hanya diam, menuruti semua permintaan mereka, berpura-pura pasrah dengan keadaan. Aku ingin mereka percaya bahwa aku memang tidak berdaya, bahwa aku memang seorang pecundang yang hanya bisa menerima nasib. Namun, di balik sikap pasrahku, ada rencana besar yang sudah kusiapkan. Aku diam-diam menghubungi pengacara keluargaku, Pak Wijaya, yang selama ini selalu menjadi wali dan penasihat hukumku. Aku memberitahunya tentang situasi ini, dan ia setuju untuk membantuku menjalankan rencanaku. Aku ingin membuat kejutan besar di hari terakhir perceraian, sebuah kejutan yang akan membuat ibu mertua dan Rian terkejut setengah mati. Aku tahu, mereka akan menyesali semua perbuatan mereka, dan aku akan memastikan penyesalan itu abadi. Setelah proses perceraian dimulai, Rian semakin gencar mendekati Sarah. Ia datang ke rumah Sarah setiap hari, membawakan hadiah-hadiah mewah, dan selalu berusaha menarik perhatian ibu mertua. Rian adalah orang yang sangat manipulatif. Ia tahu cara mengambil hati ibu mertua, dan ia juga tahu cara membuat Sarah merasa tertekan. Sarah, kamu pasti akan bahagia jika menikah denganku. Aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan, bisiknya suatu hari. Sarah hanya menunduk, tak berani menatapnya. Aku tahu, ia merasa tertekan, namun ia tak punya pilihan lain. Aku sering melihat Rian tersenyum licik setiap kali ia melihatku. Ia seolah ingin mengatakan, lihat, Bima. Sarah akan menjadi milikku. Kamu tidak punya apa-apa. Aku hanya diam, membalas tatapan sinisnya dengan senyuman misterius. Aku tahu, ia belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku akan membuat mereka semua terkejut, dan aku akan memastikan penyesalan itu abadi. Aku membiarkan mereka bermain di atas penderitaanku, karena aku tahu, di akhir permainan ini, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Tidak puas hanya dengan memisahkan kami, ibu mertua dan Rian mulai menyebarkan fitnah tentang diriku. Mereka mengatakan aku adalah laki-laki pemalas, tidak bertanggung jawab, dan bahkan menuduhku sering melakukan kekerasan pada Sarah. Kabar itu menyebar dengan cepat di antara kerabat dan tetangga. Aku tahu, ini adalah upaya mereka untuk mencemarkan nama baikku, agar Sarah semakin yakin untuk meninggalkanku. Setiap kali aku berpapasan dengan tetangga, mereka menatapku dengan tatapan aneh, seolah aku adalah penjahat. Aku tahu, mereka sudah termakan fitnah yang disebarkan ibu mertua dan Rian. Aku tidak membela diri, aku membiarkan mereka mengira apapun. Semakin parah fitnah yang mereka sebarkan, semakin besar pula kejutan yang akan kuberikan nanti. Aku ingin mereka merasa sangat yakin bahwa aku memang laki-laki yang hina, yang tidak pantas untuk siapapun. Aku tahu, penyesalan mereka akan jauh lebih besar jika mereka tahu kebenarannya nanti. Aku hanya menunggu waktu yang tepat, saat semua orang berkumpul di pengadilan, saat aku bisa membongkar semua rahasia yang selama ini kusimpan rapat. Rian adalah manipulator ulung. Ia sering berjanji akan memberikan masa depan cerah kepada Sarah, bahkan berjanji akan memberikan rumah mewah dan kehidupan yang serba berkecukupan. Ia selalu berbicara manis di depan ibu mertua, membuat Bu Rani semakin yakin bahwa Rian adalah menantu idaman. Sarah, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang keuangan. Aku akan memberimu semua yang kamu inginkan, katanya dengan senyum menawan. Sarah hanya mengangguk, terlihat lelah dan pasrah. Aku tahu, ia sudah terlalu lelah untuk melawan. Namun, aku tahu Rian berbohong. Aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Ia memang kaya, tapi ia adalah seorang playboy yang sering berganti wanita. Aku juga tahu bahwa ia punya banyak hutang dan sedang terlilit masalah keuangan. Semua janji manisnya hanyalah omong kosong belaka, sebuah topeng yang ia pakai untuk menipu Sarah dan ibu mertua. Aku menyimpan semua informasi ini rapat-rapat, menunggu saat yang tepat untuk membongkar kebohongannya. Aku akan membuat mereka semua terkejut, dan aku akan memastikan penyesalan itu abadi. Beberapa hari sebelum sidang putusan cerai, aku menerima sebuah surat dari panti asuhan tempatku dibesarkan. Surat itu berisi informasi yang sangat penting, informasi yang akan mengubah seluruh hidupku. Ternyata, aku bukanlah anak yatim piatu biasa.
Aku adalah anak dari seorang konglomerat kaya raya yang hilang diculik saat bayi. Orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat, namun mereka meninggalkan warisan yang sangat besar untukku. Aku adalah ahli waris tunggal dari perusahaan besar yang selama ini kusimpan rapat rahasianya. Selama ini, aset dan perusahaan itu dikelola oleh wali hukumku, Pak Wijaya, yang juga adalah pengacara keluargaku. Ia baru bisa memberitahuku sekarang karena ada beberapa masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Aku membaca surat itu berulang kali, tak percaya dengan apa yang kubaca. Hatiku campur aduk, kaget, sedih, dan juga sedikit marah. Marah karena selama ini aku hidup dalam kemiskinan, padahal aku punya segalanya. Namun, aku tahu ini adalah takdir, dan aku harus menerimanya. Aku menghubungi Pak Wijaya, dan ia mengkonfirmasi semua informasi itu. Maafkan saya, Bima. Saya baru bisa memberitahumu sekarang. Ada banyak hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, katanya dengan nada menyesal. Aku membalas, tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pak Wijaya tersenyum, kita akan membuat kejutan besar di sidang putusan cerai. Saya sudah menyiapkan semuanya. Aku tahu, ini adalah saatnya. Aku akan membuat mereka semua terkejut, dan membuat ibu mertua menyesali semua perbuatannya. Pak Wijaya menyarankan agar aku mengatur pertemuan keluarga antara keluargaku yang sebenarnya dan ibu mertua sebelum sidang putusan cerai. Awalnya aku ragu. Tapi Pak Wijaya meyakinkanku bahwa ini adalah cara terbaik untuk membongkar semua kebohongan dan membuat mereka semua terkejut. Kita harus membuat mereka datang, Bima. Kita akan membuat mereka menyesal, katanya. Aku setuju. Aku menghubungi ibu mertua, dan aku memberitahunya bahwa aku ingin berbicara tentang perceraian kami, dan aku ingin ia datang bersama Sarah. Awalnya ia menolak, namun aku bersikeras, ini adalah kesempatan terakhir kita, Bu. Saya ingin menjelaskan semuanya. Akhirnya, ia setuju. Aku mengatur pertemuan di sebuah restoran mewah, tempat yang tidak akan pernah Burani dan Rian duga. Aku ingin mereka terkejut melihatku berada di tempat seperti itu. Aku mengundang beberapa kerabat dekat Burani, dan juga Rian. Aku ingin mereka semua menjadi saksi atas apa yang akan terjadi nanti. Aku tahu, ini adalah saatnya. Aku akan membuat mereka semua terkejut, dan membuat ibu mertua menyesali semua perbuatannya. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukanlah laki-laki miskin yang tak punya apa-apa, melainkan seseorang yang memiliki segalanya, namun memilih untuk menyembunyikannya demi cinta sejati. Sehari sebelum pertemuan keluarga dan sidang putusan cerai, aku menemui Sarah secara diam-diam. Aku tidak bisa menahan diri lagi, aku harus memberitahunya sebagian kecil dari rencanaku. Aku mengajaknya bertemu di sebuah taman yang sepi, tempat kami sering menghabiskan waktu bersama dulu. Sarah datang dengan wajah murung, matanya sembab. Ia terlihat lelah dan putus asa. Ada apa, Mas Bima? Bukankah kita sudah sepakat? Tanyanya lirih. Aku memegang tangannya erat, menatap matanya. Sarah, aku punya sesuatu yang harus aku katakan padamu. Ini akan mengubah segalanya, kataku. Aku menceritakan padanya bahwa aku bukanlah anak yatim piatu biasa, dan bahwa aku punya rencana besar untuk membuat mereka semua terkejut. Aku juga memberitahunya tentang pertemuan keluarga besok. Sarah terkejut. Matanya membulat, tak percaya dengan apa yang kudengar. Mas Bima, apa maksudmu? Apa ini semua? Tanyanya. Aku hanya tersenyum, kamu akan tahu besok, sayang. Percayalah padaku. Aku tahu, ia masih ragu, tapi aku melihat secercah harapan di matanya. Ia memelukku erat, tangisnya pecah di bahuku. Aku harap kamu tidak membohongiku, Mas Bima, katanya. Tidak akan, sayang. Aku berjanji, balasku. Aku tahu, ini adalah risiko besar. Aku tidak bisa memberitahunya semua, karena aku ingin ia tetap terkejut di hari haji. Aku ingin ia melihat langsung reaksi ibu mertua dan Rian saat mereka tahu kebenarannya. Aku tahu, ini akan menjadi momen yang tak terlupakan. Hari itu tiba. Hari perceraianku dengan Sarah. Aku datang ke pengadilan agama dengan pakaian yang rapi, namun tetap sederhana. Ibu mertua dan Rian sudah menunggu di sana, wajah mereka penuh kemenangan. Mereka yakin ini adalah akhir bagiku, dan awal bagi mereka. Sarah duduk di samping Burani, wajahnya pucat pasi. Ia menghindari tatapanku, seolah takut akan apa yang akan terjadi.
Sidang dimulai. Hakim membacakan putusan cerai, dan saat itu juga, aku mengisyaratkan Pak Wijaya untuk memulai rencanaku. Pak Wijaya maju ke depan, membawa beberapa dokumen. Mohon maaf, Yang Mulia. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan sebelum putusan ini diketuk, katanya. Hakim mengizinkan. Pak Wijaya mulai membacakan identitasku yang sebenarnya, tentang aku adalah ahli waris dari sebuah perusahaan konglomerat. Ia menunjukkan bukti-bukti kepemilikan aset, surat-surat warisan, dan berbagai dokumen penting lainnya. Ruangan itu hening seketika. Ibu mertua dan Rian terkejut, wajah mereka berubah pucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tidak mungkin. Ini pasti bohong, teriak Bu Rani. Rian juga berdiri, ini fitnah. Dia hanya ingin mencari sensasi. Namun, Pak Wijaya menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Ia bahkan memutar video klip yang berisi wawancara dengan pamanku, adik dari ayahku yang sebenarnya, yang menyatakan bahwa aku adalah anak konglomerat yang hilang diculik saat bayi. Ibu mertua dan Rian mulai panik. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka tahu, semua kebohongan mereka akan terbongkar. Aku menatap ibu mertua, dan aku melihat penyesalan di matanya. Penyesalan yang baru saja dimulai. Aku tahu, ini adalah saat yang paling tepat untuk mengakhiri sandiwara ini. Jadi, apa yang Anda inginkan, Saudara Bima? Tanya Hakim. Aku menatap Sarah, yang kini menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh harap dan kebingungan. Air mata kelegaan mungkin, tapi juga ketakutan akan apa yang akan kuucapkan. Aku tahu, ini adalah momen paling krusial. Aku telah melihat semua kebusukan mereka, dan aku telah melihat bagaimana Sarah, meskipun mencintaiku, tak mampu berdiri tegak di hadapan ibunya. Aku menghela napas panjang, mengumpulkan semua keberanian dan keteguhan hati. Yang Mulia, kataku dengan suara tegas, saya tetap pada gugatan cerai. Ruangan itu kembali hening, kali ini dengan keheningan yang lebih pekat. Ibu mertua dan Rian, yang tadinya pucat karena terkejut dengan identitasku, kini kembali menunjukkan ekspresi terkejut yang berbeda, bercampur dengan kebingungan dan sedikit kelegaan. Mereka tidak menyangka aku akan tetap melanjutkan perceraian, apalagi setelah semua kebenaran tentang diriku terungkap. Sarah, di sisi lain, menjatuhkan pandangannya. Air mata yang tadinya tertahan kini tumpah ruah, membasahi pipinya. Ia tidak memelukku, tidak lagi memohon. Ia hanya diam, menerima keputusanku dengan pasrah. Aku tahu, hatinya hancur, dan hatiku pun tak kalah sakit. Namun, aku harus melakukannya. Aku mendekati Sarah, menggenggam tangannya erat. Sarah, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Tapi, aku tidak bisa hidup dalam tekanan seperti ini terus-menerus. Aku ingin kamu bahagia, dan aku ingin bahagia juga. Kita tidak bisa membangun kebahagiaan di atas fondasi yang rapuh dan penuh kebencian dari ibumu, kataku lirih, berusaha menahan emosiku. Sarah hanya mengangguk pelan, air matanya terus mengalir. Maafkan aku, Mas Bima. Aku mengerti, jawabnya dengan suara bergetar. Aku melepaskan genggaman tangannya, sebuah perpisahan yang terasa begitu berat. Ibu mertua, yang mendengar percakapan kami, tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu konglomerat yang baru saja ia ketahui identitasnya, kini justru menceraikan putrinya. Tidak. Ini tidak bisa terjadi. Bima, kamu tidak bisa menceraikan Sarah. Kamu harus kembali padanya, teriaknya histeris, suaranya melengking memenuhi ruangan. Tiba-tiba, ia memegangi dadanya. Wajahnya semakin pucat, napasnya tersengal-sengal. Ibu mertua mengalami serangan jantung. Ia ambruk di lantai, dan ruangan itu mendadak gaduh. Beberapa orang segera menghampirinya, mencoba memberikan pertolongan pertama. Rian, yang melihat kejadian itu, juga tampak panik. Ia tahu, semua rencananya hancur berantakan. Reputasinya sebagai pengusaha mapan kini tercoreng, dan ia juga tahu bahwa aku akan melaporkannya ke polisi atas kasus penipuan dan pencemaran nama baik yang telah ia lakukan. Aku menatapnya dingin, tanpa belas kasihan. Setelah kejadian itu, ibu mertua dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami shock berat dan kondisinya kritis. Aku tahu, ini adalah akibat dari semua perbuatannya, dari keserakahannya yang tak terbatas.
Aku tidak merasa bahagia melihatnya menderita. Namun aku tahu ia pantas mendapatkan pelajaran atas semua yang telah ia lakukan padaku dan Sarah. Aku dan Sarah resmi bercerai. Aku menggunakan warisan dan aset perusahaanku untuk membangun kembali hidupku. Aku membuka beberapa bisnis baru, dan aku juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang kurang beruntung. Aku menemukan kebahagiaan sejati dalam berbagi dan membangun masa depan yang lebih baik. Sarah, di sisi lain, harus menghadapi konsekuensi dari pilihan ibunya dan juga pilihannya sendiri. Ia hidup dalam penyesalan, menyadari bahwa ia telah kehilangan cinta sejati karena tekanan materi. Hubungannya dengan ibunya juga memburuk setelah kejadian itu. Aku sesekali mendengar kabar darinya, bahwa ia kini hidup sederhana, bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, di balik semua kebahagiaan yang kini kurasakan, ada sedikit kesedihan di hatiku. Kesedihan karena aku harus kehilangan Sarah, wanita yang pernah sangat kucintai. Aku tahu, cinta kami tulus, namun keadaan dan campur tangan orang lain telah memisahkan kami. Tapi, aku tahu, ini adalah takdir. Aku harus menerima semua ini, dan aku akan terus melangkah maju. Aku akan selalu mengingat pelajaran ini, bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa cinta sejati, meskipun kuat, tidak akan bertahan jika tidak ada dukungan dan keberanian untuk mempertahankannya. Akhir cerita ini memang bahagia bagiku, namun juga menyisakan duka atas apa yang telah hilang. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga rezeki kalian mengalir terus tanpa henti. Subscribe untuk nonton kisah menarik dan aspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum.